Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurus Fikroza Alam Aryasa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai persiapan pengolahan lahan. Lahan merupakan suatu wilayah di permukaan bumi yang mencangkup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang. Komponen-komponen lahan ini dapat dipandang sebagai sumber daya. Ada dua kategori utama sumber daya lahan, yaitu yang pertama, sumber daya lahan yang bersifat alamiah, yang kedua, sumber daya lahan yang merupakan hasil aktivitas manusia atau bisa disebut budidaya manusia. Basah. Lahan basah adalah wilayah yang memiliki tanah jenuh dengan air, baik bersifat permanen maupun bersifat musiman, sehingga umumnya wilayah lahan ini akan tergenang oleh lapisan air yang dangkal. Beberapa pengertian mengenai lahan basah juga dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Maltby tahun 1986, lahan basah adalah salah satu istilah ekosistem yang terbantu oleh dominasi air dan ciri serta prosesnya yang dikendalikan oleh air. Yang kedua, menurut konvensi Rasmar tahun 1971, lahan basah berarti sebagai wilayah lahan gambut, rawa, dan air yang terbentuk secara alami atau buatan dan memiliki sifat sementara. Lahan basah memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada kawasan rawa, yang kedua kawasan payau, yang ketiga kawasan gambut, yang keempat kawasan riparian, yang kelima lahan basah buatan, yang keenam lahan basah mineral, dan yang ketujuh lahan basah organik. Adapun manfaat lahan basah yaitu yang pertama membantu pengadaan air bersih, yang kedua membantu menyerap limbah, yang ketiga membantu meredam risiko bencana alam, dan yang keempat memberikan sumber pangan bagi masyarakat sekitar. Pengelolaan lahan basah. Mengelola lahan basah membutuhkan ketekunan dan pengetahuan yang memadai. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan apabila ingin mengelola lahan basah secara maksimal. Yang pertama, melakukan pengeringan lahan, terutama bekas tanah gambut yang dapat digunakan untuk sektor pertanian dan perkebunan. Yang kedua, melakukan pengelolaan air. Hal ini secara tidak langsung akan membantu sistem irigasi maupun pengairan di daerah lahan basah tersebut, sehingga daerah di sekitarnya tidak kekurangan air bersih serta dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana. Yang ketiga, mempertahankan ekosistem alami juga merupakan unsur yang tetap perlu untuk dilakukan agar membantu menjaga keseimbangan alam. Pengembangan serta pengelolaan lahan yang baik akan menciptakan sistem pertanian yang optimal tanpa menimbulkan bencana sebagai efek negatif dari perubahan lahan basah menjadi area sawah maupun perkebunan. Lahan kering. Lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah digenangi air atau tergenang air pada sebagian waktu selama setahun. Pengertian lahan kering juga dikemukakan oleh para ahli, yaitu Samosir tahun 2000. Lahan kering adalah lahan yang tidak pernah tergenang air sepanjang tahun. Secara teoritis, lahan kering di Indonesia dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, lahan kering beriklim kering. Yang kedua, lahan kering beriklim basah. Adapun manfaat lahan kering adalah selain dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, lahan kering juga dimanfaatkan keperluan lain seperti pembangunan pemukiman penduduk, lokasi industri, dan juga perkantoran, pembangunan yang mendukung kemajuan suatu daerah. Pengelolaan lahan kering. Diperlukan upaya strategis dalam pengelolaan lahan kering agar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pertanian secara optimal, mengingat beberapa kendala antara lain. Yang pertama, sebagian besar lahan kering tingkat kesuburannya rendah dan sumber pengairan terbatas kecuali dari curah hujan yang distribusinya tidak bisa dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, topografi umumnya tidak datar, berada di daerah lereng dan perbukitan, memiliki tingkat erosi relatif tinggi yang berpotensi untuk menimbulkan degradasi kesuburan lahan. Yang ketiga, keterbatasan biofisik lahan, penguasaan lahan petani, dan infrastruktur ekonomi menyebabkan teknologi usaha tani relatif mahal bagi petani lahan kering.
Yang keempat, kualitas lahan dan penerapan teknologi yang terbatas menyebabkan variabilitas produksi pertanian lahan kering relatif tinggi. Lahan suboptimal. Lahan suboptimal merupakan lahan yang telah mengalami degradasi, yang mempunyai kesuburan yang rendah dan tidak mampu mendukung pertumbuhan lahan secara optimal. Mulyani dan Sarwani tahun 2013 membagi lahan suboptimal menjadi 5 kelompok agroekosistem. Yang pertama, lahan kering amasam. Yang kedua, lahan rawa pasang surut. Yang ketiga, lahan kering iklim kering. Yang keempat, lahan rawa lebak. Dan yang kelima, lahan gambut. Pengelolaan lahan suboptimal. Dalam pemanfaatan lahan suboptimal, beberapa upaya strategis yang penting diperhatikan untuk mendukung terwujudnya swasembada adalah: yang pertama, optimalisasi lahan suboptimal yang sudah dimanfaatkan untuk berbagai komoditas pertanian, termasuk untuk aneka kacang dan umbi, serta komoditas lainnya. Yang kedua, penyiapan dan pengembangan inovasi teknologi maju yang sesuai dengan sub-agroekosistem. Diharapkan semua teknologi inovatif tersebut dapat dengan mudah diperoleh dan mudah diterapkan, mudah biayanya, dan efisien dari aspek tenaga kerja. Selain itu, yang penting juga adalah teknologi tersebut tersedia tepat waktu, tepat jenis, dan tepat sasaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.